Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang aku sayangi. Ketemu lagi dengan saya Pendidikan Ayu Puspitasari, dan pada momen kali ini saya akan menemani kalian untuk belajar bersama cara belajar efektif dan efisien. Tentunya sebelum kita mulai, saya ingin kalian selalu bersemangat, jaga kesehatan ya. Baik, kita mulai. Sesuai dengan hasil AKPD yang telah kalian isi, prioritas pertama ternyata anak-anak itu masih memiliki kendala atau kesulitan untuk mempelajari pelajaran baru ya, mata pelajaran apapun itu. Kalau masih baru, apalagi di saat pandemi seperti ini, kalian memiliki kesulitan untuk memahami pelajaran tersebut. Maka saya akan memberikan tips untuk cara belajar efektif dan efisien. Sebelum kita pada tips-tips tersebut, maka harus kita ketahui dulu apa pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Ini ada menurut para ahli ya, ada 3 ahli yang mengatakan James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Kalau menurut Cronbach, belajar yang efektif itu adalah melalui pengalaman. Lalu menurut Howard, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Kurang lebih dari ketiga para ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya belajar itu didapat dari kita, pengalaman kita mendapatkan sesuatu, itu namanya juga belajar. Kita praktik, kita latihan, nah itu juga dikatakan proses untuk belajar ya. Lalu untuk faktornya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal apa saja? Yang pertama ada fisik atau jasmania. Ini tentunya juga penentu ya. Ketika fisik kita kurang sehat, ketika kita merasa sakit fisik kita, jasmani kita, maka akan berpengaruh kepada perolehan belajar kita menjadi kurang maksimal. Kalau kita sehat, pasti kita akan bersemangat ya, belajar pun lancar. Yang kedua, psikis atau kejiwaan. Nah, ini juga faktor penting ketika anak-anak bad mood, terus lelah ya, lelah pikiran, terus khawatir, cemas, takut, itu pasti juga akan mempengaruhi hasil belajar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus belajar dalam kondisi baik fisik maupun jiwa kita dalam keadaan yang sehat, dan kita harus bahagia, kita harus siap untuk menerima pelajaran tersebut. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat. Terkadang anak-anak itu ini yang masih kurang ya, kemauannya. Bagaimana itu cara untuk meningkatkan niat, meningkatkan kemauan kita? Dan ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dibentuk. Tapi saya yakin apabila niat kalian itu kuat, maka tidak akan ada permasalahan. Jadi yang perlu ditata, yang pertama adalah niat dulu, niat untuk bisa belajar, niat untuk memperoleh sesuatu yang bermakna. Yang keempat adalah kecerdasan IQ. Ini juga mempengaruhi hasil belajar. Dalam psikotes, kalau rentang 100 sampai 110 itu dikatakan tingkat kecerdasan IQ yang normal. Maka kalau di bawah itu mungkin nanti akan ada hambatan sedikit-sedikit, ada kendala sedikit ya, yang mungkin kalau diajar atau diulang perlu diberi penjelasan 2 kali atau 3 kali. Tapi tidak masalah, yang penting adalah belajar
belajar itu niatnya dulu, niatnya harus dipersiapkan, dibangun dulu, maka kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Lalu minat itu ada ketertarikan terhadap sesuatu. Kalau anak-anak ada minat yang kuat, maka tidak akan ada masalah. Kalau minatnya ini masih rendah, ketertarikan kepada sesuatunya masih rendah, maka tidak ada hasrat untuk ingin memulai. Nah, kita harus perbaiki selain dari minat, juga minat, ya. Lalu motivasi ini bisa datang dari diri, bisa datang dari luar, ya, eksternal dan internal. Kalau internal berarti motivasinya ya dari diri kita sendiri. Kita harus tahu apa tujuan kita sekolah, apa tujuan kita belajar, nanti prospek ke depannya seperti apa, nah, cita-citanya ingin menjadi apa. Lalu diperbaiki dulu motivasinya apa. Kalau kurang motivasi, maka tidak akan tergugah hatinya untuk ingin belajar, itu akan sulit. Lalu kalau motivasi dari eksternal, itu berarti dukungan dari pihak luar, mungkin dari keluarga, dari teman, dari bapak ibu guru juga, ya. Jadi motivasi itu sangat penting untuk mulai kita siap untuk belajar. Lalu faktor eksternal itu ada sarana dan prasarana. Nah, kadang anak-anak terkendala gadget, mungkin HP-nya tipenya masih perlu di-upgrade, atau mungkin paketan datanya habis, atau mungkin wifi-nya bermasalah, tidak punya laptop. Nah, ini termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Maka sebelum kita belajar, kita harus siap dulu nih sarana prasarananya, harus memadai dulu. Perlu apa? Kalau kita perlu online, maka ya bisa pakai HP, ya, minimal kita punya HP lah untuk memulai belajar itu. Apalagi sekarang pandemi, maka pembelajaran dilakukan secara daring, ya. Prasarana dan sarana ini sangat penting. Lalu yang terakhir itu lingkungan sekitar harus mendukung, ya. Belajar mandiri, kita harus bisa membiasakan untuk dapat mandiri dalam hal belajar tentunya. Lalu media belajar harus didukung. Kita tuh banyak ya medianya, kita bisa pakai mungkin video, kita bisa pakai YouTube, atau pakai buku, atau pakai majalah, atau pakai banyak sekali pokoknya. Media pembelajaran ini tentunya sangat membantu kita untuk memahami apa yang ingin kita pelajari. Lalu strategi dan cara belajar. Nah, strategi ini juga sangat penting. Dalam belajar kita harus tahu strategi apa yang akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk menerima informasi tersebut. Nah, dalam hal pelajaran ada yang berbasis teori, ada yang berbasis matematis atau eksakta, ada yang berbasis praktek. Tentunya ketiga hal ini memiliki strategi yang berbeda-beda. Lalu apa saja strateginya? Ya, tentunya kalau kita bersekolah di SMK atau kejuruan, kita banyak prakteknya juga, ya. Kita lebih banyak ke praktik. Nah, cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis teoris. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Dalam hal ini kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Mungkin ditata dulu ruang belajarnya, atmosfer suasana hatinya. Mungkin anak-anak ada yang memiliki tipikal pembelajar yang berbeda, ada yang bisa belajar melalui hanya melihat, ya, video, intinya ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui pendengaran, atau mungkin dengan cara mendengar saja sudah paham. Ada juga yang harus praktek, harus ada latihan, ada praktek baru bisa memahami. Jadi setiap anak memiliki potensi atau cara belajar yang berbeda-beda masing-masing. Lalu merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Nah, kalau kita melihat buku,
rutin pasti ada banyak sekali materinya. Maka kita garis bawahi, kita cari yang paling penting, kita rangkum, sehingga kalau kita merangkum kita semakin ingatnya 2 kali sudah dibaca terus ditulis, maka kita menjadi lebih ingat lagi. Kita mengingat poin-poinnya saja, tidak perlu semua diingat ya. Atau membuat peta konsep. Peta konsep itu kita membuat dari gambar-gambar ya, di peta konsepkan ya, dibuat mind mapping, istilahnya poin-poin aja yang diberi warna, diberi gambar-gambar yang menarik yang kita mudah untuk diingat seperti itu. Lalu ada metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Mungkin kalau kita sulit ya menghafalkan panjang, itu kita bisa membuat singkatan. Seumpama profil pelajar Pancasila ada 6 ya, 4B, 1K, 1M. B-nya apa, K-nya apa, K-nya kreatif, M-nya mandiri. Nah, mungkin kita dengan cara menyingkat atau memodifikasi. Lalu mengingat yang dipelajari, tentunya apa yang kita pelajari harus kita ingat-ingat. Mungkin kita sulit ya kalau menghafal, tapi saya yakin kalau dibaca dengan baik, berulang-ulang maka akan ingat. Belajar rutin tapi jangan lama-lama. Cukuplah mungkin 1 jam atau 45 menit ya. Tidak usah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk belajar, nanti takutnya lelah ataupun bosan. Maka rutin dalam artian dalam setiap hari itu kita bisa rutin belajarnya ya, tapi jangan lama-lama. Jadi prinsipnya seperti itu. Lalu cara belajar yang efektif, pelajaran yang berbasis matematis atau eksakta. Eksakta ini berarti hitung-hitungan matematis. Tadi kan ada literasi, ada numerasi. Ini yang numerasi. Tentunya ciptakan juga sama ya, ciptakan suasana belajar yang nyaman, yang menyenangkan. Mungkin sambil mendengarkan musik, mungkin sambil ngemil ya. Pokoknya ciptakan kebahagiaan kalian sambil belajar, sambil kita ciptakan suasana yang nyaman untuk diri kita. Lalu merangkum materi pelajaran atau membuat mind map itu masih sama ya. Jadi dari eksakta maupun teori, kita tuh paling mudah membuat rangkuman atau membuat peta konsep. Belajar dengan memahami. Kalau matematika atau akuntansi itu tentunya kita perlu memahami konsepnya seperti apa. Kita tidak bisa dengan cara menghafal. Beda kalau dengan pelajaran sejarah atau PPKN ya, itu teori. Kalau untuk matematis kita harus paham dulu. Matematis kalau paham kita bisa menerapkan. Belajar dengan praktik. Nah, kalau matematis ini keterampilan. Jadi kalau kita tidak mempraktikkan, kita tidak mencoba rumus ini bagaimana, nah, itu akan kesulitan. Jadi praktik ini sangat berguna atau diperlukan dalam berbasis matematis. Lalu belajar secara kelompok, tentunya ada manfaat ya, banyak manfaat. Kalau kita belajar kelompok itu kita bisa saling sharing, kita bisa saling bertukar pikiran. Nanti kalau ada kesulitan di bagian ini, mungkin teman yang lainnya melengkapi, dan seperti itu. Ada tiap-tiap anak itu memiliki tipikal belajar yang berbeda. Ada yang tuh saya nggak bisa kalau belajar kelompok, saya bisanya belajar yang mandiri dan diri. Apa? Memang itu karakteristik dalam belajar berbeda-beda. Kita gali, kita cari tahu kita tuh tipikal yang seperti apa. Lalu kalau yang praktek nih ya, apalagi kalau di SMK kan banyak praktek. Pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Jadi sebelum kita praktek, kita harus memang memahami teorinya dulu. Nanti kalau sudah paham teorinya, baru kita praktikkan. Nah, peta konsep ini tidak lepas, selalu dipakai, baik itu teori, baik itu eksakta maupun praktis atau praktek ya. Baik, poin yang ketiga adalah perhatikan setiap
instruksi atau arahan dari guru atau instruktur praktik benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang Anda belum pahami. Dalam hal ini memang kalian harus memperhatikan apa yang diberikan, informasi apa yang diberikan oleh guru kita. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang terlewatkan sehingga tidak ada miskomunikasi. Yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap tahapan dalam praktikum. Karena praktikum ke-1 dan kedua dan seterusnya tentunya saling berkaitan. Apabila tahapan praktikum ke-1 tidak Anda pahami, maka akan berpengaruh terhadap semangat kelancaran praktikum berikutnya. Jadi kalau tahapannya itu saling berkaitan, ada satu saja yang miss, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Yang kelima, pelajari ulang mind mappingnya setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih. Karena praktik ya keterampilan, jadi harus memang berlatih secara terus menerus atau continue agar bisa lebih mahir lagi, lebih bisa istilahnya terbiasa gitu ya. Baik, kutipan hari ini yang ingin saya berikan kepada kalian adalah jadilah pembelajar sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun, sampai usia kita berapapun, tetaplah semangat untuk terus belajar mengenai. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, sampai kapanpun kita adalah belajar. Jadi tetap semangat terus belajar. Baik, saya rasa sekian. Nah, ini ada biodata saya, alamat saya, nomor HP saya. Apabila ingin konsultasi atau tanya bisa ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kirim chat di Google Classroom-nya atau mungkin bisa langsung